Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di tutorial bagaimana cara menginput SIPD Dalab gitu. Sebelumnya pada hari Kamis kemarin sudah dilakukan sosialisasi bagaimana cara penginputan SIPD Dalab dan juga sudah kami kirimkan link tree Bapak Ibu ya di surat maupun di sosialisasi sudah kami kirimkan. Bapak Ibu tinggal buka di situ. Di situ udah ada kelengkapan baik daftar akun maupun link SIPD Dalab yang langsung muncul. Jadi Bapak Ibu tidak usah mencari di Google lagi karena udah tinggal klik lalu tinggal masuk ke menu login. Langsung saja Bapak Ibu ke tutorialnya. Nah, dashboard awal menu login di SIPD Dalab adalah tampilannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu jangan sampai salah masuk ke SIPD. Jangan sampai masuk ke SIPD Renja karena itu akan berbeda dengan SIPD Dalab. Saya ingatkan lagi kalau SIPD Dalab muncul di sebelah kanannya ini di atas kabupaten kota ada kata Dalab ya Bapak Ibu. Nah, untuk alamatnya jika masih bingung bisa klik link tree yang disampaikan kemarin atau lihat di atasnya di sini. Ini slash-nya setelah SIPDRI Kemendagri.go.id ada slash Dalab lalu slash lagi. Lalu tinggal enter nanti muncul seperti ini. Ini adalah dashboard awal menu login dari SIPD Dalab. Nah, untuk username-nya ini mirip dengan SIPD Rensra yang sudah diinputkan Bapak Ibu pada tahun 2025 kemarin ya. Jadi kalau yang sudah sering menggunakan atau yang sudah menggunakan SIPD Rensa, username dan passwordnya itu sama aja. Ya, tapi kalau misalkan lupa, Bapak Ibu tinggal buka link tree yang sudah kami kirimkan sebelumnya. Di situ ada akun username dan juga passwordnya. Langsung saja, Bapak Ibu yang pertama adalah memilih kabupaten kota. Nah, kabupaten kotanya langsung pilih aja atau ketikkan Pandeglang, lalu muncul Kabupaten Pandeglang. Nah, setelah itu username-nya tadi sudah ada ya, sudah saya kasih tahu sesuai Rensa ataupun di Linktree. Passwordnya juga sama, ada di Linktree ataupun sama dengan SIPD Rensa. Nah, untuk tahunnya Bapak Ibu seperti arahan provinsi kemarin bahwa pengisiannya adalah untuk 2025 dan 2026. 2025 itu penginputannya hanya TW4 aja, triwulan 4. Sedangkan 2026 itu kita mulai dari TW1 seperti itu. Nah, kita mulai dari 2025 dulu, klik tahunnya 2025, lalu login. Nah, ini adalah tampilan awal dashboard dari SIPD Dalab. Ini saya buka yang akun Dinkes ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu muncul changelog, ini cuma notifikasi, Bapak Ibu tinggal klik X ataupun sembunyikan pop-up, nanti nggak muncul lagi notifikasi tadi ya. Nah, ini ada dashboardnya. Di sini sebenarnya mirip kayak aplikasi asupan ya Bapak Ibu. Ada progres pengisian, terus ada ini apa namanya real time capaiannya, dan juga ada capaian rensranya. Nah, langsung saja untuk pengisiannya Bapak Ibu. Pertama adalah klik di samping dashboard ini ada realisasi kinerja, tinggal diklik. Lalu ada subkegiatan, program, dan faktor pendukung dan penghambat. Nah, cukup ini saja yang Bapak Ibu inputkan. Subkegiatan, program, faktor pendukung, dan penghambat. Langsung saja yang pertama adalah subkegiatan. Bapak Ibu setelah diklik, nah ini adalah muncul subkegiatan dari Bapak Ibu. Ini ada yang Dinkes berarti subkegiatannya yang di Dinkes ya. Kalau di kecamatan berarti yang di kecamatan. Nah, di sini totalnya ternyata yang Dinkes ada 164 subkegiatan. Nah, ini adalah subkegiatan yang harus dilaporkan realisasinya melalui SIPD Dalab ini. Nah, di sini ada perbedaan Bapak Ibu di Rensra dan di Renja targetnya. Kenapa ini berbeda? Ini karena Renja itu sudah ditetapkan sebelum Rensra gitu. Jadi Renja dulu baru Rensra. Jadi bisa dipastikan targetnya juga akan berbeda, tapi itu tidak jadi masalah gitu kan. Karena 2025 kan masa peralihan ya dari Rensra lama ke Rensra yang baru. Seperti itu.
Ini untuk 2025 Bapak Ibu ya. Lanjut lagi, cara penginputannya langsung ke sebelah kanan. Ini ada tombol hijau realisasi, Bapak Ibu tinggal klik yang hijaunya. Nah, ini muncul subkegiatan pertama ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang diisikannya Bapak Ibu, langsung ke bawah ini cukup mengisi realisasi kinerja triwulan dan realisasi keuangan triwulan. Nah, jadi cuma dua yang diisi di subkegiatan tadi, kinerja dan keuangan. Lalu Bapak Ibu tinggal inputkan di TW4 2025 itu realisasinya berapa. Misalkan 6. Untuk realisasi keuangannya berapa? Misalkan 31 juta. Nah, gitu. Sudah selesai. Setelah itu Bapak Ibu tinggal simpan realisasinya. Adapun catatannya ini bersifat opsional ya. Apakah di triwulan itu ada faktor penghambat atau faktor pendorong, Bapak Ibu tinggal ketikkan di sini. Tapi ini opsional, boleh tidak isi Bapak Ibu. Nah, setelah itu simpan realisasi, selesai Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu bingung datanya dari mana, datanya itu yang sering Bapak Ibu kirimkan dalam format Excel ke bidang P2EPD maupun bidang mitranya, PPM, PSDA dan Infraswil seperti itu ya. Dalef yang tiap triwulan Bapak Ibu kirimkan. Ya, jadi yang cukup diisi di subkegiatan ini adalah realisasi kinerja triwulan 4 dan realisasi keuangan triwulan 4 seperti itu. Selesai untuk yang subkegiatan. Untuk tagging DSSD ini nggak usah diisi, jadi cukup realisasi aja yang warna hijau. Nah, Bapak Ibu terus isikan sampai ke yang terakhir seperti itu. Ini ada 4 bagian yang dinkes. Pokoknya sampai selesai harus diinput semua realisasinya. Dah, itu yang subkegiatan. Yang berikutnya adalah program. Bapak Ibu tinggal pindah lagi realisasi kinerja, pilih program. Nah, di sini adalah muncul program dari Dinkes ya. Untuk program ini berbeda dengan inputan subkegiatan. Kalau subkegiatan itu berdasarkan kinerja dan keuangan ya. Kalau ini adalah berdasarkan indikatornya Bapak Ibu. Indikator program yang sudah diinputkan di SIPD Renstra maupun SIPD Renja. Sini ada keterangannya, ada Renstra dan juga ada RKPD Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ini harus melaporkan realisasinya. Contoh yang pertama adalah IKM perangkat daerah. Nah, untuk 2025 itu berapa IKM dari Dinkes seperti itu. Bapak Ibu tinggal inputkan. Misalkan IKM-nya dapat 80 gitu. Nah, untuk data ini biasanya tidak dikirimkan di Bapeda di laporan Dalef yang Excel itu ya. Nah, yang tahu itu adalah Bapak Ibu. Jadi mohon jika datanya belum ada, mohon hitung, mohon cari untuk masukkan ke realisasi program. Setelah itu tinggal simpan realisasinya, selesai. Itu yang program. Ini total Dinkes ada 39 Bapak Ibu ya. Jadi tinggal klik realisasi, lalu triwulan 4-nya berapa. Lalu klik simpan dan selesai. Itu yang kedua untuk realisasi program. Nah, yang terakhir adalah faktor pendukung dan penghambat. Nah, di sini klik renjanya. Nah, ini faktor pendukung dan penghambat dari keberjalanan kinerja perangkat daerahnya. Ini dibagi menjadi 4 triwulan Bapak Ibu. Pendorongnya apa, penghambatnya apa, terus tindak lanjut di triwulan berikutnya apa, maupun tindak lanjut jika diperlukan dalam range berikutnya seperti itu. Nah, ini juga Bapak Ibu yang tahu ya, misalkan kayak ada peraturan terbaru sehingga subkegiatan tersebut tidak berjalan atau apa gitu. Ini Bapak Ibu yang tahu. Jadi tolong isikan untuk 2025 cukup yang TW4 saja. Lalu simpan faktor pendukung dan tindak lanjut, selesai. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang diisikan tuh cukup itu saja Bapak Ibu. Ada subkegiatan, program, faktor pendukung dan penghambat. Nah, selanjutnya
yang di samping realisasi kinerja ada laporan. Nah, ini tidak menginput, tapi Bapak Ibu bisa melihat hasil inputan Bapak Ibu. Ya, klik report dari laporan, terus report, lalu klik cetak report. Nah, di sini ini muncul ya. Nah, default awalnya ini adalah triwulan 1. Bapak Ibu tinggal klik ini, pindahkan ke triwulan 4. Karena kalau mau melihat triwulan 4 2025 gitu. Nah, udah ini adalah hasil laporannya. Tinggal pilih bisa PDF, bisa Excel, tergantung Bapak Ibu mau melihatnya atau mendownloadnya dalam bentuk format apa. Misalkan yang PDF ya, saya pilih yang laporan ketiga nih. Nah, di sini muncul, ini karena belum diinput sama sekali Bapak Ibu, jadi kita belum tahu realisasi di tahun 2025 itu berapa, masih nol ya Dinkes ya. Nanti Bapak Ibu kelihatan ketika di sini udah ada capaiannya misalkan 100% atau berapa gitu. Tapi di sini masih nol karena belum diinput oleh Dinkesnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk pengisiannya cukup mudah. Menurut saya ini lebih mudah dibandingkan SIPD Renstra ataupun SIPD Ewali Data karena Bapak Ibu juga sering melaporkan ya melalui Excel, tapi kali ini melalui SIPD Dalep seperti itu. Jadi lebih mudah pengisiannya, targetnya juga sudah otomatis ditarik dari Renstra dan Renja gitu. Jadi Bapak Ibu cukup mengisikan realisasinya saja. Nah, setelah selesai Bapak Ibu tinggal log out saja atau keluar. Itu untuk 2025. Nah, untuk 2026-nya tinggal pilih tahunnya lagi, lalu pilih tahun 2026. Login lagi, inputkan yang triwulan 1. Cukup sekian Bapak Ibu tutorialnya untuk penginputan SIPD Dalep. Dimohon untuk perangkat daerah, baik dinas badan maupun kecamatan untuk segera menginput SIPD Dalep karena ini sebagai mungkin bisa jadi syarat ya dari pusat untuk penginputan Renja ataupun untuk fasilitasi RKPD Kabupaten Pandeglang tahun 2027. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.